Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam keadaan yang sehat ya, alhamdulillah semuanya. Setelah kemarin triwulan kemarin, ya alhamdulillah kita sudah melaksanakan tes ya, PAPIP tes triwulan. Ya. Yang insya Allah hari ini akan kita bahas bersama ya, PAPIP di review kembali. Dan berikutnya akan melanjutkan ke materi berikutnya tentang apa, PAPIP? Pembahasan tanda ilmu video ya, dan membuat sama ada waktu nasibah pemika bujangnya. Enggak. Baik, sebelum kita mulai, mari kita ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mangga PAPIP di lajeng wae supados waktosna langkung berkah. Hatur nuhun ka MC anu parantos nyagikeun waktos kitunya. Kesempatan. Insyaallah kita acan masuk ke materi yang baru, ada pengumuman dulu mungkin ya. Pertama, bulan Ramadan tinggal menghitung hari, hanya Sabtu, Ahad, Senin, Selasa atau Rabu ya. Jika Senin udah terlihat hilal, maka Selasa sudah saum, tapi kalau tidak, Rabu itu pasti gitu ya. Jadi kalau tidak Selasa ya Rabu. Mungkin nanti ada sidang isbat di hari Senin sebagai keputusan antara Selasa dan Rabu. Insya Allah sebelum mulai ke materi yang baru, kita akan membahas soal ya Pak Ibu. Insya Allah kantor introspeksinya mudah-mudahan laras. Pembahasan soal kemana ya soalnya? Ayo sebentar. Bentar. Sip. Nah, ini kita akan bahas dulu. Bagaimana tampilannya tuh sudah terlihat? Sudah, Pak Pip. Ini evaluasi triwulan Doro Bahasa Arab yang insya Allah nanti akan ada juga ya 3 bulan berikutnya. Tepatnya mungkin di bulan April, Maret, April, Mei, Juni, pasti di bulan Juni ya. Jadi ujian siswa ujian, guru-guru lagi ujian. Pertama, instruksinya bacalah dengan teliti, kemudian jawablah pertanyaan yang dengan memberikan tanda silang pada huruf A, B, C, atau D untuk jawaban yang benar. Alhamdulillah, jumlah huruf dalam kata tersebut adalah berapa, Pak Ibu? A, lam, hamzah, lam, ha, mim, dan dal. Jadi jumlahnya adalah 5. Jawabannya adalah C ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jumlah isim yang terdapat dalam ayat tersebut adalah bi itu harfu jar ya, jadi tidak termasuk. Ismi 1, Allahi 2, Ar-Rahman 3, Ar-Rahim 4. Ini jumlahnya adalah 4 B. Dan ini insya Allah otentik ya, maksudnya semampu saya gitu dari Al-Quran. Jadi sekalipun yang ujian memang buka open book, mangga open book ya. Karena targetnya memotivasi mungkinnya saya untuk kedepannya, jadi Bapak Ibu pun kalau baca Quran lupa lagi tinggal buka aja nahunya. Kemudian yang nomor 3, kala lauta lamuna ilmal yakin. Jumlah fi'il yang terdapat dalam ayat tersebut adalah jumlah fi'il ini ya, berarti kala kan bukan, lau bukan, tak lamuna. Nah ini fi'il mudhari. Ilma itu isim ya, ilma.
Karena tidak ada yang fi'il ilma, tidak ada. Jadi sukun di tengah itu tidak ada. Masdar itu. Ilmal yakin, alif lam. Maka jumlahnya hanya satu. Jawabannya adalah D, nomor 3 D. Nomor 4, wama Muhammadun illa rasulun. Oh, ini ada yang rekam nggak nih? Pada alhamdulillah. Sudah direkam. Ya, ya. Sipil hawatos nuke hadirnya. Wama Muhammadun illa rasulun. Kata yang digarisbawahi merupakan contoh isim apa? Muhammadun, ada yang WA yang apa-apa ya yang didiskusikan biar menjadi ilmu juga bagi kita. Ustadz, sebenarnya Muhammadun kan mudakar. Ayat cenah jawabanna mohon eta mudakarna eta saberiji coba eta lah mudakar tapi mudakarna saberiji Muhammadna. Oh nya cenah. Embeng ada tanwin ya. Jadi itu mufrad. Jawabannya A. Kalau dua Muhammad tinggal tambahan alif nun, Muhammadani. Banyak Muhammad, banyak nama Muhammad, misalkan Muhammaduna atau Muhammadina, ya. Jadi ini isim mufrad nomor 4A. Nomor 5, qala rajulani minal ladzina yakhafun. Ini saya kutip dari salah satu ayat Quran. Rojulani ini yang digarisbawahi merupakan contoh isim apa? Isim apa? Alif nun di akhirnya. Rojulun itu asalnya rojulun. Anak. Rojulani menjadi musanna. Ya. Jadi jawabannya adalah musanna B ya. Bogor. Nomor 6, contoh jama mudzakkar salim terdapat pada ayat qad aflahal mu'minun. Ya mah langsung dampilnya pas kapan qad tanda fiil, aflaha fiil, dhamir huwa fiil madi, mu'minun ta. Mu'minun itu asalnya mufradnya mu'minun. Ada wawu nun di akhir mu'minuna. Nah, ini jama mudzakkar salim. Jadi A. Kita cek B, qala fa innama muharramatun. Itu bukan ya muharramatun alaihim. Ada juga itu muannas ya. Kemudian alam ta'lam anallaha lahu mulkus samawat, itu muannas salim. Fa ba'atsallahu ghuraba Allahu mufrad. Jadi jawabannya A. Lalu nomor 7, contoh isim maksur terdapat pada ayat qad aflahal mu'minun tidak ada. Qala fa innaha muharramatun itu muannas. Alam ta'lam anallaha lahu mulkus samawati juga tidak ada. Wa id ataina Musa. Nah, ini ada kata Musa. Alif narengkolnya. Nah, itu jawabannya nomor 7 adalah B. Kita namanya tina dia teh dowogan. Dodol ya, dodol. Nomor 8, contoh yang bukan isim asmaul khamsah. Nah, ini mungkin bukan banyak lah, ada juga yang ini ya, mungkin mana ya istilahnya yunfiq du saatin, zu itu ada zu plus saatin, ini asmaul khamsah contohnya. Sedangkan yang diminta yang bukan isim asmaul khamsah. Idz qalu li Yusufa wa akhuhu. Akhu. Jadi masih ingat isim asmaul khamsah kalau kita buka itu ada abuka dan kanya itu bisa diganti Abu Ahmad, Abu siapa gitu ya. Mudhaf ilaih. Abu Janda katanya. Jadi abuka, akuka, hamuka, fuka, dumalin. Nah ini dumalin dusaah. Itu asmaul khamsah. Idkola ya li Yusufa wa akhuhu Nah itu asmaul khamsah. Wa ummihi wa abihi. Ini abinya. Kan ada abuka,
Aku ka abuka itu kan kalau marfu ya, masuknya asmaul khamsah itu yang mu'rob. Abuka, abaka, abika. Nah ini abihi. K-nya itu kan bisa diganti. K-nya itu bisa diganti dengan nama, dengan domir yang lain. Ini domir abihi. Jadi nomor C juga masih asmaul khamsah. Nah ini kemungkinan yang D nih ya. Kalau atau D juga mungkin ada jawaban. Kita cek wasohibatihi. Sohib tidak ada. Bukan bagian asmaul khamsah. Wabanihi, bani juga tidak ada bani. Jadi jawabannya nomor 8B. Dodol Garut. Alhamdulillah boleh di Garut. Mohon Ustaz. Nomor 9, contoh yang terdapat isim mabni terdapat pada ayat. Alhamdulillahirabbil alamin mu'rob sadayana id qalu li yusufa. Ya mu'rob wa akhuhu, sedangkan ini permintaannya isim mabni wa akhuhu ahabu ila abina. Ya serta isimna mu'rob. Nah yang C ada alladzina. Alladzina itu isim mausul yang merupakan bagian dari isim mu'rob. Itu tidak akan berubah, mabni tidak akan alladzini, alladzinu, pasti dimanapun dia berada alladzina. Jadi jawabannya C ya, karena kalau yang D, kalau yang duril itu ikhfa, insanu itu mu'rob, bisa insanu, insana, insani, ila to'amihi, apalagi itu sudah jelas mu'rob ya. Jawabannya nomor 9 C. Nomor 10, contoh yang terdapat dalam isim domir. Contoh yang terdapat isim domir terdapat pada ayat Maliki Yaumiddin, itu tidak ada isim domir. Wa huwa, nah wa huwa ini ada huwa humahum. B ya nampaknya. Nomor C ya tidak ada isim domir, yang D juga tidak ada. Jadi nomor 10 itu jawabannya B. Bandung. Lanjut isian, jawablah pertanyaan di bawah ini sesuai dengan jawab pertanyaan di bawah ini dengan tepat nih ya. 11, Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kata yang digaris bawahi merupakan contoh isim. Dzalika itu isim mabni. Isim mabni boleh dikatakan isim isyarah. Silakan. Isim mabni ya, gitu ya. Al-Qodi, nah Al-Qodi masih ingat yang akhiran I, Bu Leli, Bu Pak Egi. Isim mankus. 13, isim yang tidak menerima tanwin disebut isim ghair munsharif. Nomor 13. Lalu nomor 14, isim yang tetap atau tidak mengalami perubahan di akhir kata disebut isim mabni. 14 isim mabni. Nomor 15, wa yamna'unal ma'un. Yamna'una merupakan fi'il, itu ada ya huruf mudhari'ah, yaitu merupakan fi'il mudhari. Dari kata mana'a yamna'u, fi'il madinya mana'a. Mudhari'nya yamna'u, yamna'ani, yamna'una gitu ya. Itu merupakan fi'il mudhari dhamir hum. 16, innal ladzina kafaru sawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Tentu ini yang digaris bawahi ya, merupakan fi'il madi ya, madi dhamir hum kafaru. Lalu nomor 17, yasma'una kalam Allah, wajan fi'il madi dari kata yang digaris bawahi adalah, nah ini yang diminta, ini kan yasma'una itu mudhari, yasma'una. Ini diubah kepada fi'il madi. Ini harus lihat kamus, makanya di sini boleh lihat kamus. Tapi kalau hafal ya nggak apa-apa ya, bisa langsung. Jadi fi'il madinya yasma'u itu sami'a, sami'a yasma'u. Jadi bukan sama'a gitu ya, tapi sami'a ini. Jadi kata dasarnya dari fi'il itu sami'a. Nomor 18, summa kalla saufa ta'lamun. Artikan kata yang digarisbawahi dengan lengkap, boleh melihat kamus. Jadi
dengan lengkap. Di sini maksudnya yang sudah kita pelajari itu fi'il mudhari. Ta'lamun itu merupakan domir antum ya. Jadi kalian laki-laki akan mengetahui. Itu yang pertama, atau kalian laki-laki sedang mengetahui. Nah, gitu artinya itu. Jadi kelak nanti kalian akan mengetahui. Nah, kalau sudah menggunakan tafsir, ini bukan sedang tapi satu pilihannya. Kalian laki-laki akan mengetahui. Dan bukan hanya kalian laki-laki saja ya, laki-laki dan perempuan. Jadi karena ini permintaannya dengan lengkap dalam arti menurut ahli tasrif atau secara bahasa Arab saja tanpa tafsir, maka diartikan yang lengkapnya adalah kalian laki-laki akan mengetahui benar ataupun kalian laki-laki sedang mengetahui. Dan ini merupakan fi'il mudhari. Jadi jawaban pertama itu adalah kalian laki-laki akan mengetahui merupakan fi'il mudhari. Abasa wa tawalla. Abasa ini yang di garis bawahi ya. Artikan kata yang digaris bawahi dengan lengkap, boleh melihat kamus. Jadi abasa itu fi'il madi sewajan dengan fa'ala. Fa'ala ya. Artinya dia seorang laki-laki telah berpaling. Artinya ya dia seorang laki-laki telah berpaling. Nah, itu kan masih ambigu siapa dia itu. Nah, kita untuk karena ini ayat Quran tidak bisa kita menebak-nebak. Nah, ternyata ketika membuka tafsir, katakanlah tafsir Ibnu Katsir, ternyata domir dia itu huwa Muhammadun, yang dimaksud adalah Muhammad. Jadi kalau sudah menggunakan tafsir artinya jadi begini, Muhammad telah bermuka masam dan berpaling. Ketika apa? Ketika yang diharapkan datang itu para pembesar Quraisy, ternyata yang maksudnya pembesar itu yang kaya raya dengan harapan Nabi Muhammad ketika mereka diajak dan masuk Islam, maka dengan akan mudah yang lainnya ikut masuk Islam. Tapi ternyata apa yang dalam pikiran Rasulullah itu salah. Justru yang datang itu orang yang miskin bahkan buta, yang disebut dengan yang dikenal dengan Abu Ummi Maktum. Geus mah miskin, teu bisa ningal deh. Mungkin dalam pandangan manusia yang naon gitu alageunana. Ternyata pandangan Rasulullah, pandangan Muhammad itu diluruskan oleh Al-Qur'an. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma, ketika seorang yang buta datang, an ja'ahul a'ma wa ma yazak apa an ja'ahul a'ma, laki-laki abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yazakkaru fatang fa'am dzikra. Jadi jangan seperti itu kata Allah ya, bisa saja dia itu ingin fatang fa'am dzikra, ingin mendapatkan pelajaran darimu tentang perintah dan larangan dari Allah yang harus disampaikan. Menjadi teguran ya, teguran kepada Muhammad tidak seperti itu. Dan itu ayat 1 sampai 10 ya, itu nanti mungkin tafsir. Jadi intinya artinya dia seorang laki-laki telah bermuka masam, itu jawabannya. Nah, kalau nanti menarik ke tafsir ternyata yang dimaksud adalah dia itu adalah Muhammad, bukan siapa-siapa lagi. Jadi Nabi Muhammad mengambil pelajaran orang miskin juga di hadapan Allah itu sangat berarti ya. Bahkan orang kaya yang diharapkannya, orang para pejabat jangan terlalu berlebihan gitu ya. Jadi kepada siapapun gitu. Jadi orang miskin pun sekalipun dia itu katakanlah seolah-olah tidak memiliki kekuatan, tapi ternyata pandangan manusia itu bisa salah. Ternyata kan Ibnu Ummi Maktum menjadi spesialis muadzin ya setelah Bilal bin Rabah gitu. Hebat ya. Nah itu Abasa wa tawalla, jadi tertarik nih membahas tafsirnya sedikit. Lalu yang nomor 20 izhab. Izhab itu dari kata zahaba, fi'il madi, fi'il mudhari'nya yazhabu. Fi'il amarnya izhab. Nah, ini fi'il amar. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Artikan kata yang digaris bawahi dengan lengkap, boleh melihat kamus, artinya adalah
Pergilah kamu seorang laki-laki kepada Fir'aun. Pergilah kamu seorang laki-laki, siapa kamu di sini? Nah, ini menggunakan tafsir juga. Kalau hanya mengandalkan Quran terjemah atau Quran saja, ini nggak akan terjawab. Siapa yang dimaksud? Yang dimaksud adalah Nabi Musa alaihissalam. Pergilah kamu, hai Musa, ke Fir'aun. Sesungguhnya ia togo. Togo pun sama fi'il madi, telah melampaui batas Fir'aun. Itu ya, jadi arti katanya adalah pergilah kamu seorang laki-laki, merupakan fi'il amar. Amar perintah. Alhamdulillah, ini mudah-mudahan ini betul semua ya Pak Ibu. Insya Allah. Dari apa yang diurai tadi, alhamdulillah soal jawab sudah. Insya Allah nanti nilai-nilainya juga ada, dan ingat nilai ini tidak menjadi standar kelulusan bulan berikutnya, tidak. Ingin evaluasi saja biar oh ini kekurangannya di sini, bisa jadi kurang fokus, bisa jadi memang belum paham atau harus berulang-ulang karena baru satu kali ya, apa-apa gitu. Jadi hanya kemampuan saja mengetahui sudah sejauh mana dalam menguasai materi tersebut gitu. Nah, kemarin kan ada yang tidak mengerjakan dan tidak ada kabar. Nah, mohon maaf, itu kan maksudnya untuk sebagai bentuk komitmen lah, komitmen ya. Jadi minimal ngerjakan, karena nilai itu kan tidak dijadikan standar untuk melanjutkan atau tidak ya, hanya untuk mengetahui ini sudah paham atau tidak di materi-materi yang sebelumnya, karena kita sudah akan komitmen yang namanya daurah itu terus muter terus gitu. Jadi yang belum paham, nah nanti mungkin di daurah berikutnya gitu. Kalau sudah alhamdulillah, atau udah tinggal sendiri, tinggal mengasah sendiri, alhamdulillah, seperti itu ya. Sekalipun kalau sekali lagi kalau ingin, nah mudah-mudahan nanti ada daurah berikutnya memutar lagi seperti itu. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi yang baru. Materi yang baru silahkan. Mohon maaf saya tidak mengetik ulang karena menurut saya di sini di buku ini sudah lengkap ya. Kemudian mungkin waktunya yang saya terbatas untuk kutak-ketik nah gitu ya. Mungkin waktunya belum memaksakan ya untuk mengetik ulang gitu ya. Mudah-mudahan dengan adanya buku ini, buku yang ada di tangan Bapak Ibu, ini menjadi wasilah atau media pendukung ya, Insya Allah. Dan saya yakinlah mudah-mudahan ya sangat mendukung seperti itu ya. Kita akan masuk Bapak Ibu ke halaman setelah pembahasan fi'il amar yang terakhir. Masih ingat ya fi'il amar? Tentang fi'il amar itu tentang kata kerja yang menuntut tolabus syai'in, menuntut sesuatu, memerintah sesuatu. Nah, i'rab fi'il ada di halaman 59 sama enggak atau 60? Ini 59 di sini yang buku yang saya pegang. 59. Sambil nunggu mungkin mohon maaf ya, istri saya Bu Irma nggak menghadiri. Biasanya akan hadir karena mungkin usia kandungannya udah 8 bulan, jadi katanya gampang lelah sekarang gitu ya. Jadi sama saya udah jangan ikut dulu lah gitu sampai lahiran, fokus ke lahiran dulu. Jadi punten mungkin nanti langsung ke saya. Ibu Irma sangat kurang aktif dulu ya karena tadi harus menjaga bayinya seperti itu ya. Nah jadi mohon maklum lah, jadi langsung ke saya aja untuk sekarang. Mungkin nanti kalau udah besar itu bisa membantu lagi. Oh halaman 60 beda halaman yang untung di dia ya Ustadz Egi alhamdulillah. I'rab fi'il. Fi'il terbagi kepada dua bagian. Fi'il mu'rab adalah fi'il yang dapat berubah akhirnya dengan sebab masuknya yang memerintah. Contoh,
Sip, jadi saya akan share screen. Kurang lebihnya bantu. Bentar ya. Sedap ge casana kembali isi. Nyanyi heula Pak Dani. Dramna terus saya pagi dram. Yang ge drama ku apa ya bro. Sok Ramadan. Ramadankan kami. Mantap, Ramadankan kami. Aduh, Mohon abot, Pak Dani ciptaan luar biasa. abot. Seur artis anu Bu di SMP guru-guruna. Masya Pak Allah. Dani diorbitkeun. Masya Allah. Tapi pencipta mana tara nyanyi Bu. Untung bisa terkenal. Bisa seueur artos. Kayak mau lemut deui. Bisa sibuk kayak tiasa ngiringan dauro. Nah, ini kita akan cek ya. Jadi fi'il mudhari itu terbagi kepada dua. Ya. Kan tadi disebutkan fi'il yang dapat berubah akhirnya dengan sebab masuknya yang memerintah. Nah ini memang kalau katakanlah saya sendiri pun awalnya ketika tidak ada penjelasan nahu memerintah kayak gitunya amil ini istilahnya ya. Jadi yak tubuh ini kan asalnya yak tubuh, kelihatan yak tubuh. Ini kan fi'il mudhari ya, domir huwa yak tubani gitu ya. Nah yang disebut dengan amil itu adalah ketika ada contohnya kata-kata amil itu banyak, diantaranya misalkan jazm ya, dalam lah, katakan dalam. Dalam di depannya yaktub. Nah, kalau orang membaca lam yaktub, tentu ini di dalam dunia pesantren gitu ya, ini sangat salah. Bisa dikatakan bahasa nama can pesantren atau cina diajar deh gitunya. Nah ini lam berubah yaktubunya karena ada amil atau bahasa Ustadz Aceh yang memerintah, ini menjadi lam yaktub gitu. Nah ini pada ini mulai pemasangan ya filter teh mulai si talang tadi disambung-sambungkan Pak, udah mulai dua kata yaktubu adalah menjadi lam yaktub, makanya disebutnya fi'il mu'rob. Kenapa? Karena berubah di akhir. Kalau mabni tentu harus lam yaktubu, tetap lam yaktubu. Tapi ini karena ada lam sudah berubah. Ada teman menjadi yaktub, lam yaktub gitu. Jadi ini contohnya ya, fi'il yang dapat berubah akhirnya dengan sebab masuknya yang memerintah, contoh lam yaktub. Ini lamnya disebutnya ini nanti ada yang disebut harfu jazmin, huruf jazm. Gitu ya. Nah ininya saya besarin lah lamnya. Lam. Nah ini lamnya.
Lamnya ini huruf jazm ini. Jadi kalau ada lam masuk kepada fi'il mudhari sudah pasti berubah, bukan yaktubu lagi tapi lam yaktub. Coba Bapak Ibu sekarang praktekkan. Nasoro yang suruh ada lam, jadi bagaimana? Lam yansuru apa lam yansur? Lam yansur. Ya, lam yansur. Nah, nanti mau Al-Quran. Nah, ini bisa ada F-nya. Nah, lam yansur. Contoh berikutnya doroba ya deribu. Ada lam, jadi lam. Ya, berarti. Lam Ya, yadrib. Iya, lam yadrib. Sip. Qoro'a yakro'u. Ada lam menjadi lam. Lam yakro. Gitu. Ya, alhamdulillah ya. Kita lanjut lam. Ada huruf nasab, mansub. Ini mah hanya belum spesifik. Hanya ingin menyampaikan bahwa fi'il mudhari ini bisa berubah gitu dengan adanya amil-amil atau yang memerintah. Jadi akan otomatis gitu berubah ya kalau fi'il mudhari. Nah, lalu contohnya ini lan, ada lan. Sama masuk yaktub, asalnya kan yaktub gitu ya. Yaktubu asalnya. Nah, kalau ada lan maka yaktubunya di akhirnya akan berubah menjadi lam yaktuba. Tidak bisa lam yaktubi. Lam yaktuba. Nah, kecuali yang ini sebagai tambahan saja, ini ya di proses percepatan lam yaktub misalkan masuk ke alif lam yaktubu darsa, misalkan lam yaktub ad-darsa. Misalkan ini gimana bacanya yang kayak gini. Nah, ketika ada satu sukun ini kemudian ini kan susah lam yaktub ad-darsa. Nah, dalam ini maka sukun di sini berubah jadi kasroh lam yaktubi darsa. Jadi kasrohnya itu bukan lam yaktubi tiba-tiba yaktubi, tapi karena dia menghadapi alif lam di depannya sehingga harus dihidupkan. Jadi lam yaktubi darsa atau misalkan lam yaktubil Quran misalkan. Lam yaktubil Quran misalkan ya. Lam yaktubil Quran. Asalnya kan gini, lam yaktub Al-Quran. Nah, susah, makanya dikasrohkan. Gitu. Jadilah misalkan kita gundul, tapi kalau misalkan sudah terbiasa, maka akan bisa. Nah, harokat-harokatnya dihapus. Coba Pak Dani baca ini yang warna merah. Pak Dani, mana baca? Lam yaktubil Quran. Quran harus jelas. Lam yakuma Papit? Kada jelas lam yaktubil Qur'ana, Qur'anu. Oh, lam yaktubil Qur'ana. Masya Allah, bisa apal baca kitab bener luar biasa Pak Dani. Mantap. Terus biasa baca kitab dulu, Masya Allah ya. Karena nahu nage sapotong ya. Itu tuh di harokatannya kebaca. Ya contoh tadi. Nah itu lam yaktubil Quran. Nah ini bisa aja bukan hanya Quran ya. Kalau Quran itu sebetulnya sangat mudah. Tapi nanti kita bisa nanti ke depannya bisa ke hadis, ke teks-teks Arab ya.
Bahkan bisa jadi juga kita mau jadi mengkoreksi penulis. Nah, ini nulis lagi penerbit gitu. Nah, aya di harokatan sigatnya kumaha hartosna gitu ya. Nah, itu kalau lam. Sekarang lan. Ini ada lan. Nah, lan itu yaktuba. Nah, gitu. Jadi di sini fi'il mudhari fi'il mudhari kita kembali lagi fokus ke halaman 60. Jadi yaktubu adalah menjadi lan yaktuba, adalah menjadi lam yaktub, yajlisu adalah menjadi lan yajlisa, adalah menjadi lam yajlis. Nah, kayak gitu. Yakro'u adalah lam yakro'a, adalah lam yakro, gitu ya. Nah, fi'il yang tergolong mu'rob adalah fi'il mudhari. Jadi semua mudhari, jadi al aslu fi fi'il mudhari, asal dalam fi'il mudhari adalah mu'rob, kecuali yang pertama bertemu atau bersambung dengan nun inas. Apa itu inas? Nun yang menunjukkan perempuan, seperti yadhabna. Nah, itu kalau yadhabna atau tadhabna itu mabni ya. Contoh yadhabna. Misal ini malah ada huruf di sininya, ada huruf lan. Ada huruf lan. Tetap lan yadhabna, mereka tidak akan pergi. Artinya lan itu lil istimrar. Lan itu selama-lamanya tidak. Jadi kalau ada ungkapan gini, lan yadkhulal jannata. Padahal kayak bada. Ketika ada lan yadkhulal jannata, selama-lamanya dia tidak akan masuk surga. Jadi lan ini luar biasa lil istimrar. Lan nafiyah lil istimrar. Jadi artinya mereka tidak akan pergi selamanya. Nah, yang jadi bahasa ini maksudnya ketika yadhabna, jadi nun inas ini nih. Kan asalnya lam yadhabna gitu ya. Nah, ini ketika nun inas nyambung dengan ini lan yadhabunna asalnya ya. Jadi lan yadhabna ini selama-lamanya tidak akan berubah. Misalkan di lan yadhabni, lan yadhabnu tidak akan. Sekalipun misalkan bukan lan lah, lam. Nah, lam ini tidak akan jadi lam yadhaben, tidak, tetap lam yadhabna. Nah, makanya yadhabna ini dikatakan nun inas, artinya mabni, tidak akan berubah, tetap tegar walaupun ada amil-amil sebelumnya gitu. Jadi menjadi mabni. Yadhabna, tadhabna gitu ya, sama. Kemudian kedua yang bersambung dengan nun taukid ya. Nun taukid itu penguat, contohnya lan yadhabanna. Nah, ini beda ya, lam yadhabna dengan lam yadhabanna. Ini asalnya yadhabu, ini asalnya yadhabu. Jadi asalnya yadhabu ini. Yadhabu plus nun tasydid. Nah, ketika berubah menjadi yadhabanna. Nah, ini kita jadi bertemu dengan nun taukid. Nah, ketika ya lam yadhaban menjadi yadhabanna, maka apapun huruf-huruf sebelum yadhabanna ini, maka dia tidak akan berubah walaupun fi'il mudhari gitu. Kenapa? Karena sudah dia itu menjadi seperti ini, sudah bersambung dengan nun taukid. Jadi lam yadhabanna artinya itu tidak akan pergi, tidak akan benar-benar pergi, dia seorang laki-laki. Beda dengan gini, contohnya lam yadhab, ini secara makna ya, secara makna lam
lam yadhab. Kalau hanya seperti ini, artinya ini cuman biasa aja. Dia seorang laki-laki nggak akan pergi gitu. Lam yadhab, misalkan ditambahkanlah di sini lam yadhab Umar, misalkan Umar tidak akan pergi, cuman gitu aja. Tapi kalau Umarnya nempel ke sini, lam yadhabanna Umar, sungguh, jadi ada kata sungguh, sungguh Umar tidak akan pergi. Nah, dia ada penekanan, ada taukid. Jadi maknanya beda juga dari sisi struktur kata. Yang ini tetap ya tidak berubah walaupun ada lam, ada lan, tapi kalau yang ini menjadi berubah, lam yadhhab. Seperti itu ya. Jadi dengan adanya nun taukid, terjemah bisa menjadi berubah seperti itu ya. Jadi kalau yang sudah mengerti arti, bisa aja lam yadhhabana Umar ini artinya Umar tidak akan pergi, asli loh, misalkan gitu ya. Nah, atau yang umum, Umar benar-benar tidak akan pergi. Nah, gitu. Seperti itu. Kalau yang bawah, lam yadhhab Umar, standar, Umar tidak akan pergi gitu. Jadi tidak ada penekanan. Nah, itu mungkin i'rab jadi yang atas mabni, yang bawah i'rab ya. Di sini sudah sangat jelas dalam buku Ustaz Aceng, yadhabanna, tadhabanna, yadhabna, tadhabna. Nah, itu akan tetap beda dengan yang lain. Kayak fi'il mudhari coba kita tasrifkan. Tapi sedikit-sedikit yadhabu, berubah nggak yadhabu? Ada lam sama lam. Berubah yadhabu. Yadhabani berubah tidak? Berubah. Nah, ketika berubahnya itu menjadi yadhaba, ini menjadi hilang. Yadhabuna berubah. Jadi berubah, nunnya nggak ada. Yadhabu. Tadhabu ada lam, jadi Tadhab. lam tadhab. Tadhab. Ya, lam tadhab. Tadhabani ada lam. Lam Tadhab. tadhab. Ininya hilang. Jadi disebutnya dalam istilah lainnya disebutnya hadfun nun, dibuang nun. Hadap, dibuang. Yadhabu yadhabani yadhabuna, tadhabu tadhabani tadhabna. Nah, kalau tadhabna ada lam, berubah nggak? Enggak. Tadhabna tidak akan, karena tadi nun inas bertemu dengan nun yang menunjukkan kepada perempuan. Yadhabna, tadhabu. Nah, kemudian ke fi'il mudhari dhamir anta, tadhabu ada lam menjadi lam tadhab, berubah juga i'rab. Tadhab, tadhabu, tadhabani berubah nggak? Berubah. Tadhabuna berubah, tadhabuna berubah. Di tadhabu ada lam itu berubah. Kemudian tadhabuna, tadhabina berubah jadi tadhabi. Tadhabani berubah menjadi tadhaba. Tadhabna berubah nggak? Tadhabna tidak. Enggak. Karena bersambung dengan nun inas. Kalau yadhabna mah mereka perempuan, kalau tadhabna apa? Kalian perempuan. Adhabu ada lam berubah. Jadi gimana? Lam adhab. Kalau ada lan di awalnya jadi lan adhaba. Nadhabu ada lam jadi lam nadhab. Ada lan jadi lan nadhab. Nah, kemudian apa ya? Yang kedua, ini fi'il mabni. Fi'il mabni adalah fi'il yang tetap akhirnya. Kalau mudhari itu berubah, tapi kalau fi'il madi sama fi'il amar itu tetap. Dan itu filosofinya luar biasa, Bu. Keren kok, kayak mutan nih kadang.
Ain emutan. Kan ari mudhari mah akan datangnya masa yang akan datang, yang namanya masa akan ada, yang namanya masa depan akan datang terprediksi tidak? Tidak. Jadi bisa berubah-ubah. Contoh rencananya tukang dagang ia pribadian 100.000 misalkan. Tapi sebaliknya tidak. Atau misalkan guru rencananya pulang jam 2 atau jam 3, lain-lain kan? Jam 5. Di jam 4, jam 5 bahkan maghribnya. Kamari wayanya punya Dewan Salihah badai kembal keciosnya bu. Tapi ilmu dore lil istiqbal teu apal. Pokoknya harus Tapi fi'il madi masuk anu atos biasa dirubah ketiasa. matakna tetap mabni. Perintahnya disuruh masih kan yang mabni eta ada keinginan sok kamu ini gitu kan. Kalau fi'il mudhari mah kan kabar akan depan nggak jelas, tapi kalau kita mah pan memang pas misalkan kita nyuruh ke anak khud alma pangyanakeun cai kan nanti kejadian pasti nanti lebih apa lebih terjamin gitulahnya sok ambilkan ya gitu ya fi'il amar ambilkan air ambilkan nasi atau duduk suruh duduk itu kan sangat dekat gitu ya. Tapi kalau fi'il mudhari mah kan kabar-kabar yang memang tidak pasti gitu ya. Nah itu mungkin hanya filosofi nyanyi walaupun tadi ada ketika bertemu nunnya ada sisi kata ada yang mabni puntual tapi secara umum kan berubah. Tapi kalau fi'il madi fi'il amar kan tetap nah itu mungkin hikmah lain keemutan. Nah itu fi'il madi mudhari'nya tetap termasuk mabni gitu ini jadi bahasana mabni tapi mudhari' mah berubah mu'rob artinya walau alam gitu ya. Mungkin filosofinya ya. Nah, yang termasuk fi'il mabni di sini adalah fi'il amar 1, 2 fi'il madi. Tapi kita tentu fokus ke kata. Fi'il amar berarti kapanpun misalkan idhab. Idhab itu tidak akan berubah menjadi idhabu, idhaba tetap idhab. Kalau idhaba itu kan maknanya menjadi beda orang. Jadi yang dimaksud mabni di sini adalah idhab. Contohnya bisa tulis idhab. Nah, ini kan artinya tadi seperti dalam surat idhab bila fir'aun innahu tagha An-Nazi'at ya. Pas idhab, nah ini tidak akan menjadi berubah misalkan di awalnya awalnya misalkan summa atau lan tidak akan pernah kamu pergi kan tidak akan mungkin itu jangan memang rancunya kan idhaba tidak mungkin tetap akan idhab gitu ya. Ini hanya untuk gambaran saja ini tidak akan berubah ini yang di garis bawahi huruf akhir ini tidak akan mungkin berubah idhab. Lalu kenapa Cina kalau ini ini kan bisa jadi idhaba misalkan. Nah ini bukan berubah, tapi memang sudah beda arti. Domirnya sudah berubah. Kalau idhab kamu seorang laki-laki, pergi kamu seorang laki-laki kan gitu. Sebenarnya ini cia, seorangnya, tapi idhaba kepada 2 orang, idhaba. Jadi ini bukan yang dimaksud perubahan ini, tapi ketika ada huruf sebelumnya, maka huruf akhirnya tidak akan berubah. Itu fi'il amar. Fi'il madi apalagi full ya, fi'il amar full ada 6, idhab, idhaba, idhabu, idhabi, idhaba, idhabna. Akan tetap fi'il madi ya. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna. Fa'ata, fa'atuma, fa'atum. Fa'ati, fa'atuma, fa'atunna. Fa'atu, fa'alna. Nah itu tidak akan berubah. Akan seperti itu terus gitu ya, tidak akan berubah. Apapun ada di depannya tetap itu tidak akan berubah. Kita lanjutkan fi'il mudhari yang bersambung dengan nun inas dan atau nun taukid. Tadi ya udah dibahas. Jadi hanya 3 inilah yang tidak akan berubah dimanapun
kapanpun kondisinya. Orang-orang yang kata-kata yang istiqomah ini ya. Keterangan fi'il mu'rob adalah fi'il yang dapat berubah akhirnya dengan sebab masuknya huruf pemerintah ya tadi ya. Huruf pemerintah kayak lam disebutnya amil, istilah dalam jam idulus itu amil. Contoh yarji'u marfu bisa menjadi mansub lam yarji'a karena ada huruf nasab yaitu lam. Bisa juga berubah menjadi majzum lam yarji' karena ada huruf jazm yaitu lam. Sedangkan fi'il mabni adalah tetap, tidak bisa berubah dalam keadaan bagaimanapun. Contoh kataba, tetap saja kataba, tidak bisa berubah menjadi katabu atau katab kecuali perubahan sesuai taksib uktub, tetap saja uktub. Tidak bisa berubah menjadi uktubu, uktuba, kecuali perubahan sesuai taksib yang tadi ya. Taksib yang idhab, idhaba, idhabu, itu taksib perubahan yang memang diinginkan maknanya seperti itu. Fi'il mudhari mu'rob terbagi kepada 3 bagian. Yang pertama marfu. Nah, yang tadi ya. Jadi marfu itu gini, yaktubu misalkan tadi yaktubu. Di atas sudah enggak ada ya. Kita coba tulis ulang sebagai penguat yaktubu. Ini disebutnya marfu. Kenapa marfu? Gampang. Karena di depannya belum ada apa-apa. Ya. Ini marfu, can dikukumahakeun. Makanya nanti ada pelajaran i'rob ya ieu mah panginten murojaah sareng Bu Leli nya. Di i'rob itu ada ketika di i'robkan fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi anin nawasibi wal jawazimi. Jadi ini itu disebutnya marfu kenapa? Litajarrudihi karena kosong dari huruf litajarrudihi anin nawasibi, kosong dari huruf-huruf nasab wal jawazimi dan huruf-huruf jazm. Jadi kalau nggak ada huruf apa-apa sebelumnya, ini kan nggak akan berubah yaktubu ini marfu. Tapi ada saja lan, misalkan ini karena banyaknya lan di Quran, lan. Nah ini berubah menjadi yaktuba. Anu luhur yaktubu disebutna mu'rob, ngan mu'robna marfu. Yang kedua lan yaktuba. Nah mu'robnya mansub, itu mu'rob marfu. Ini yang atas, yang nomor 1. Nah, ini yang nomor 2. Nah, ini mu'rob mansub. Dan yang ketiga mu'rob majzum, ya, lam yaktub. Nah, ini disebutnya mu'rob majzum. Kenapa? Karena siak tubuh ini tidak konsisten di akhir kata. Selalu berubah-ubah. Jadi kumaha babaturanana ya mah gitu. Lam yaktuba, lam yaktub. Yaktub ini mu'rob. Seperti itu. Nah, ini keterangan fi'il mudhari apabila kosong. Oh, udah tikus sadacing kita diterangkan. Fi'il mudhari apabila kosong dari huruf yang mempengaruhi. Maksudnya yang mempengaruhi ini, yang ini nih, yang lan sama lam, dan huruf-huruf yang lain nanti ya kita akan belajar huruf-huruf nasab apa saja, temannya lan apa saja, temannya lam apa saja, gitu ya. Wayahna tak apa kendai. Fi'il madi mudhari domir kan terus sebar ribuan juga kartil bulan sebar ribu kata luar biasa. Jika ada huruf nasab, maka akan berubah menjadi mansub. Begitu juga kalau ada huruf jazm, maka akan berubah menjadi majzum. Penjelasan tentang huruf-huruf nasab dan huruf jazm akan dibahas kemudian. Pas saya ke kalam anzalka. Itu pemudinu Arab ini. Fi'il-fi'il yang mu'rob dan tanda-tandanya. Buka halaman berikutnya. Mudhari sohih akhir. Nah, ya ringkasannya khulasoh. Mudhari sohih akhir yasrobu. Jadi sebut sohih teh tidak ilat, tidak ada huruf ilat. Huruf ilat itu ingat ke huruf mad tabi'i alif waw ya. Nah, alif waw ya mau beres ilat penyakit disebut nantinya wah ya penyakit sudah diamputasi atau cuma gitu. Tapi lamun ayat alif waw ya eta disebutna fi'il sohih. Matanya disebut al mudhari sohih akhir. Yasrobu itu marfu, ketika mansubnya ada lam, tentu pasti ada huruf
Ya, lam yashroba. Alamatnya cirinya fathah, kalau tadi alamatnya doma. Lalu lam yashrob. Alamat itu artinya ciri sukun. Lalu yang kedua af'alul khamsah. Nah, af'alul khamsah ini yang dimaksud adalah fi'il mudhari. Ini kan lagi membahas fi'il mudhari. Af'alul khamsah itu ada 5. Artinya al-af'al itu fi'il khamsah yang 5. Apa saja? 1 yadhabani, yang fi'il yang domirnya huma. Yadhabu yadhabani, yadhabani. Yadhabuna. Kemudian tadhabani lagi, tadhabina. Nah, itu jadi 5. Tadhabuna, tadhabina, ini jantan 5. Yadhabani, yadhabuna, tadhabani, tadhabuna, tadhabina. Eta pilih khamsah. Jadi aya asmaul khamsah, aya af'alul khamsah. Eta tong dibalik. Kami isi manu kamari abuka ahuka hamuka puka dimbalin 5. Kalau af'alul khamsah mah fi'il anu aya dina fi'il mudhari. Yang tadi yang disebutkan. Nah, yadhabani ketika marfu jadi sudut nun. Ada lam yadhaba, tuh hadfunun ya. Yang sudah kita bahas tadi, ada lam yadhaba. Hadfunun apa hadfunun? Hadfu itu artinya dibuang, hadap itu dibuang. Jadi hadap ya. Kalau mendengar hadap dalam bahasa Arab dibuang. Buanglah hadap gitu, dibuang. Lalu mudhari mu'talul akhir waw. Apa ini waw? Maksudnya itu adalah kita dulu pernah belajar ya, yang fa'ala itu ada waw fi'il, ain fi'il dan lam fi'il ya. Masih ingat? Nah, kalau mudhari mu'tal akhir itu adalah yad'u. Tuh, yad'u. Mudhari mu'tal akhir waw. Oh, ini dengan waw ya, dengan waw yad'u. Nomor 1 yad'u. Ini dengan waw, maksudnya akhirnya waw ya, ini yang dimaksud fokus ke akhir waw. Jadi ini yad'u mudhari mu'tal akhirnya waw. Jadi penyakitnya di akhirnya waw, ilatnya waw. Lalu kalau yang ketika ada lan, maka dia akan berubah menjadi lan yad'u. Di akhirnya waw, ketika ada lan maka menjadi lan yad'u. Nah, ada lam, maka lam ini akan menghapus waw jazm itu menjadi lam yad'u. Disebutnya ini mah hadful akhir, jelas ya tandanya. Kalau ini mah fathah, kalau ini mah lam yad'u domah muqaddarah. Jadi asalnya kan lam yad'u. Nah, karena berat orang Arab menjadi lam yad'u. Jadi domah yang dikira-kirakan. Nah, tentu kalau nggak belajar bahasa Arab, misalkannya ini tandanya apa ya? Bisa aja orang bilang wow, nyata salah-salah teh gitunya, tapi ternyata menurut ahli nahwu ini disebutnya cirinya bukan wow tapi domah muqaddarah. Karena nggak ada huruf yang nasab dan jazm nomor 1. Itu nomor 2 ini nasab, ini jazm. Jadi wawunya hilang, jadi hadful akhir. Lalu kalau contohnya yang kedua mudhari mu'tal akhir itu ya. Contohnya yahdi, yahdi. Berikutnya yahdi. Yahdi. Nah, ini kan domah muqaddarah kan yahdiyu itu sangat teh lamun aya lam jeung lan yahdiyu itu teh domah muqaddarah. Aya welan ini ada lan. Ada lan menjadi lan yahdiya. Nah, kemudian lam yahdi kayak gitu ya, dibuang kalau dalam. Lalu yang terakhir ada yardoyu, biasanya yardoyu mudah muqaddarah ya. Ini yang mu'tal itu ilat yang tadi alif waw ya, ingat teman inilah insyaallah. Ini yardo. Nah, ada lan ini
tetap lan yardo. Tidak lan yardo ya karena berat ya. Disikol karena berat, lan yardo ya tetap. Nah, ketika lam maka berubah yardonya, alif lazimahnya dibuang, alif rengkolna lam yardo. Kumaha hartosna upami yardo mah sami-sami keneh, yardo mah ridho, tapi lam yardo tidak akan ridho selamanya. Lam yardo tidak ridho, tapi kalau lan yardo ini istimror, berat yang lan malan yardo tidak akan ridho selamanya. Lan yardo misalnya ya majang baheulanya anak-anak muda keneh lan ardo anti ilaihi. Aku tidak akan ridho kamu selama-lamanya ke dia gitu ya. Jangan lupa pengalaman. Tapi dah eta teh ini mah seserian Bu Leli anu mah naon gitu ya. Pamilam ya mah terido teh nya saharita we kadang si anak-anak gitunya samenit kemudian mana di pamilan jaro berat ada lamban. Nah itu ciri-ciri fi'il mu'rab, dan ternyata fi'il mu'rab itu hanya ada di fi'il mudhari, itu pun 90, berarti 14-nya yang tidak berubah itu kan domir hunna dan domir antuna ya, yadhabna dan tadhabna 2. Berarti 14, 2 yang tidak mu'rab berarti berapa persen? Kira-kira 90%-nya. Jadi fi'il mudhari mah 90% lah gitunya dikira-kirakan itu mu'rab. Adapun mabninya hanya 10% gitu. Nah, itu untuk fi'il-fi'il yang mu'rab alhamdulillah berubah tamatnya insyaallah tuh beres. Ada keterangan ini sama kayaknya ya, dohiratun artinya jelas untuk bentuk perubahannya. Muqaddaro diperkirakan, udahlah itu malah yardo'u marfu tapi tidak bisa yardo'u. Karena akan mengubah huruf dari alif menjadi hamzah yang sesuai akan berubah artinya. Contoh bada dengan alif dengan bada'a itu berbeda. Nah itu ya udah sebetulnya ini ya penjelasan di halaman berikutnya. Nah sekarang al-adawatu nasibah masih kuat. Ini Bapak Ibu mau dilanjut 65. Bapak Ibu mau dilanjut. Ini huruf-huruf yang membuat nasab ini. Ini teh teman-teman lan. Bahasa lain nama itu teman-teman lan. Kita coba ya. Tapi kalau ada yang pusing, siapkan kresek. Insya Allah lah. Al-adawatun nasibatu, huruf-huruf yang membuat nasab. Coba ya, iklan lah. Al-adawatun nasibatu, huruf-huruf yang membuat nasab. Huruf-huruf nasab adalah huruf-huruf yang membuat fi'il mudhari menjadi mansub. Ini tentu yang dimaksud adalah mudhari yang tadi ya, mudhari yang 90% itu. Maksudnya mudhari muqrab. Menjadi mansub diantaranya an. Tidak mempunyai arti khusus. An itu tidak mempunyai arti khusus dan berfungsi sebagai pemisah dua kata kerja. Contoh, ana uridu an adhaba. Asalnya apa nih adhabu itu, Bu? Nah, asalnya adhabu ini. Nah, karena ada an, ana uridu an adhaba. Asalnya yaqra'u, ada an jadi an yaqra'a. Tuh. Dan seterusnya ya. Nahnu nuridu an narji'a. Upami ana dihapus kinten-kinten nawan kawitna. Contoh kami mau pulang tah ana ditutup kecobi ana. Nahnu nuridu nawan kawitna narji'u kan itu fi'il anu teh fi'il mudhari dhamir nahnu teh narji'u. Tapi ada an menjadi an narji'a. Nah, itu. Jadi merubah jadi dari marfu ke mansub. Nah, jadi rencangan lantai hiji an gitu, an ayaan wah iya huruf mudhari. Kemudian lan
Nomor 2 lan, tidak akan. Contoh. Lan yang jahal kaslan. Cobi lana dihapus, lana ditutup kinten-kinten awak kawitna naon? Asalnya apa? Yan jahul kaslanu kan asalnya gitu kan, yan jahul kaslanu. Asalnya kaslan itu kan orang malas beruntung kan gitu, upami lana dihapus ya. Lana ditutup sama kita gitu. Sama tangan kita lannya ditutup, lannya dihapus, asalnya yang jahul kaslanu. Asalnya beruntung orang yang malas, tapi ada lan jadi berubah, bukan yang jahul tapi yang jaha. Lan yang jahal kaslanu, tidak akan beruntung orang yang malas. Ini bahasanya tidak akan selama-lamanya. Jadi maksudnya menjadi sebuah namanya ketentuan, tidak akan pernah berhasil, tidak akan pernah beruntung orang yang malas. Ini luar biasa kata lan ini ya. Lanu minalaka. Nah ini luar biasa Bu, ada di surat Al-Baqarah ayat 55. Wa ikutum ya Musa lan minalaka hatta narallahu jahratan fa akhadhatkumus sa'iqatu fa antum tanzurun. Itu surat Al-Baqarah 55, di mana ketika itu orang Bani Israel mengatakan kepada Nabi Musa, aku tidak akan beriman selama-lamanya. Jadi mau beriman sebelum melihat Allah dengan mata kepala. Itu kan luar biasa, langsung disambar petir kan pada waktu itu. Nah itu asalnya nu'minu adalah menjadi lan nu'mina. Nah, jadi lan itu luar biasa itu ya, kayak seperti janji gitu ya. Lan nu'mina laka, kami tidak akan beriman kepadamu. Ini potongan dari ayat Al-Baqarah ayat 55 ini. Kemudian idan, nah ini huruf yang nasab. Idan artinya jika demikian. Tanjahu asalnya idan, kalau dihapus idan itu tanjahu, tapi ada idan menjadi idan tanjaha. Jika demikian pasti kau lulus. Jika demikian pasti kau lulus. Contoh lain tanjahu misalkan tadhabu ada idan, jadi gimana? Idan tadhaba. Jika demikian kamu pergi. Idan adhabu misalkan kayaknya ada orang yang misalkan tidak disukai oleh kita mengatakan idan adhaba, jika begitu saya akan pergi. Kalau begitu teman saya akan pergi. Idan adhaba gitu. Taslamu asalnya taslamu, ini contoh berikutnya ada idan menjadi idan taslama. Selamat. Jika demikian pasti kau selamat. Lalu berikutnya ada kai. Jadi emot kai ya siswa ini SMP gitu ya kai. Kai supaya kalau keparuh itu kali itu tapi dasarnya bahasa Arabnya kai di dinya duka kai naon duka kai duka naon. Oh kai bahasa kai. Jadi kai itu supaya asalnya tanjahu ya, asalnya tanjahu ada kai menjadi kai tanjaha. Kai tanjaha. Jika misal kayaknya ya kai-nya dihapus, kai asalnya tanjahu lulus, tapi ada kai tanjaha supaya engkau lulus. Tahsulu artinya berhasil. Pembina kitab ayat al-hafilu kasrulana ini kai tahsula berhasil. Tahsulu berhasil, ada kai menjadi kai tahsula agar berhasil. Contoh Bu, Pak tak kulu kamu makan, ada kai jadi apa? Kai tak kula. Kai tak kula supaya engkau makan. Tashrobu minum, kamu minum. Tashrobu kamu minum, ada kai menjadi kai tashroba agar kamu minum. Kai tuhibu itu kamu cinta, kamu suka. Ada kai menjadi kai tuhiba. Nah itu hiba. Motivasinya acarnya ya. Dia mau doa haba ya hubu acarnya. Acarnya. Dia mudorena karena mudore bisa jadi gampang hilang. Panjang kene maksudnya. Urusan teh Bu ya Pak. Kayak mudoab ya. Kemudian
aya nakis kali itu acannya mau disebutkeun jadi lah. Nya bisa lieur. Nah, kai, lam kai supaya untuk jitu. Nah, iya lam kai itu maksudnya lam yang bermakna kai gitu. Jitu li ata alama, tapi malam kai disilirnya kayak ieu tak lam. Tak lam. Aya we lam kai teu pira Bu. Li ya teh. Cuman maknana sama dengan kai untuk li. Nah, jadi lita lama hartosna jadi agar kamu tahu gitu. Sarwa yang tadi kan atau supaya kamu tahu gitulah. Jadi lita lama teh sama dengan hai tak lama. Lita lama sama dengan hai tak lama sama. Jitu li ata alama asalnya itu ata alamu. Saya akan belajar. Dongkap we jitu aku datang untuk belajar supaya belajar gitu ya yang contohnya. Nah ini liya buduloha asalnya liya buduloha itu Bu liya budunallaha asalnya kan liya budunallaha ini ayat ini apa contoh berikutnya ya budunallaha tadi disampaikan ketika dia nasab maka hadpunun dibuang nunnya kan asalnya ya buduna akhirnya kulan itu gampangnya lan ayalan otomatis kan ya budu tetap cuma nunnya di apa dibuang lan ya budu nah jadi gitu kan begitupun dengan li sama dengan li ini li kai li yang bermakna kai nah liya budu gitu ya jadi liya budullaha jadi supaya mereka beribadah kepada Allah gitu supaya mereka menyembah kepada Allah supaya teh ieu teh liya teh lamkai yang merubah yang asalnya ya buduna menjadi liya budu. Alhamdulillah artinya mulai terbuka liya budullaha oh ya liya budullaha asalnya teh ya buduna nangku sabab mu'rob jadi liya budu margi aya lamkai nanti pemilarian perkata ulah milarian liya budu dina kamus milarian liya budu mal aya dari naon cebi milariana paul fi'il lamun fi'il ini milarian naon dia lamun milarian na kamus ieu tan geus bawahi anu pagi abada luar biasa pagi alhamdulillah abada betul jadi yang dicari itu di kamus adalah abada dasar katanya adalah abada ya na ayana naon atuh ya nama ieu ciri mudore wauna ciri mereka nyedomir lina talam kait itu agar mereka menyembah kepada Allah. Nah, insyaallah Arab seperti itu. Kemudian ada lam juhud nomor 6. Apa itu lam juhud? Lam juhud tidak mempunyai arti khusus dan berfungsi untuk menyangkal. Ya, menyangkal. Biasanya tanda lam juhud adalah lam yang didahului oleh makana atau lam yakun. Contoh lam yakunillahu. Nah, lam yakunillahu itu asalnya lam yakun Allahu. Margi sesah naosna dikasrohkeun nunna lam yakunillahu. Liyagfirulahum. Nah, liyagfirulahum itu di sini lam juhud. Kenapa? Karena diawali dengan lam dan yakun. Jadi Allah tidak akan mengampuni mereka. Jadi arti-artinya menyangkal. Allah mual menegasi mungkinnya negasi. Allah tidak akan mengampuni mereka. Nah, ini perlu ditelusuri ini. Kalau ada kalimat negasi kayak gini, dosa apa yang Allah tidak ampuni? Gitu.
Misalnya musyrik ya, dosa kemusyrikan. Kemudian contoh berikutnya ada makana. Jadi anu lam, untuk membedakan lam juhud dengan lam kae, ari lam kae mah tidak diawali dengan lam yakun atau makana. Nah, kalau lam juhud mah diawali dengan lam yakun atau makana. Contoh berikutnya makana Allahu liyu'adzibahum, artinya adalah Allah tidak akan menyiksa mereka. Tidak, Allah tidak akan menyiksa mereka. Nah, itu adalah lam juhud. Seperti itu ya. Kemudian yang ketujuh, seueur teh rencana teh sas nama itu Bu. Pak, can disebutkeun sadaya ieu teh. Anu 7 kan 7 wae. Atas Pak Habib, atas. 7 wae nya. Insyaallah kayak di dua. Hatta ini yang mungkin yang banyak ya, yang banyak dalam jadi bertahap, memang bertahap. Hatta sehingga, contoh ini asalnya yasma'u, asalnya itu mendengar. Ayah hatta jadi hatta yasma'a. Yasma'u kalam Allah, dia mendengar kalam Allah. Ada we hatta yasma'a kalam Allah, sampai ia mendengar firman Allah. Nah, dalam usul fikih ini hatta ini untuk batasan ditahdid ya, menjadi hatta itu menjadi hukum. Hatta misalkan ini hatta yasma'a kalam Allah, sampai mendengar kalam Allah. Atau dia itu berkafir hatta yaqulu la ilaha illallah, sampai dia mengatakan la ilaha illallah, berarti sudah kafirnya terus beres gitu, terus tamat. Main bola yal abu korota kodam hatta maghrib, bermain bola sampai maghrib, artinya ketika maghrib main bola anak beres. Nah, itu ketika anak-anak ingat lamun aya adzan teh otomatis lonceng selesai maghrib. Itu hatta adzan maghrib. Yarji'u artinya dia pulang. Acan aya hatta, misalkan hatanya dihapus. Aya hatta yarji'a. Nah, gitu ya. Huruf-huruf tersebut adalah harfu nasbin yang berfungsi membuat fi'il mudhari menjadi mansub, adapun tanda nasabnya tidak selamanya dengan fathah dan bisa saja dengan yang lainnya. Lihat tanda-tanda fi'il mudhari tadinya punya ada di apapun lupa. Pada rotaya halaman 37 panjang di buku Bapak Ibu mahnya anu mudhari sholih akhir, af'al khamsah, mudhari mutaakhir, waw iya sarang alif lazimah. Nah, ini ada soal, mari kita bareng-bareng saja. Yu'minuna adaan, jadi an yu'minu. Nah, tandanya apa? Yu'minuna adaan itu an yu'minu. Dibuang ya, hadap hadfun nun. Nun hilang. Nunnya hilang, jadi hadfun nun. Taslimina ada kai, jadi taslamina ada kai. Taslami dibuang saja ya, jadi yang af'alul khamsah itu dibuang. Akdibu makuntu li padani tadi makuntu li di ajiba, masya Allah, mantap Pak Egi, enak Pak Egi, berarti abi pareman heula ya. Tah tadi ada li, jadi litah tada. Nah, nomor ada benten litah tadi, litah iya, litah tadi ya. Nah, tah tadi ya. Ya hatta naro ya, hatta naro, mana boleh li hatta naro ayah hatta jantan naro ya, hatta sepertos ieu boleh li yardo, sepertos yardo anger hatta naro. Iya, hatta naro tetap jadi fathah muqaddaro, jadi hatta naro, tidak hatta naro ya, tapi hatta naro. Bukhari aya Bukhari nya, jadi Bukhari tardo.
Ada walan menjadi walan. Bu Kori. Iya, Pak Pip. Ya, nah Bu Kori di latihan ini ya ada tardo. Iya. Ada lan menjadi Walang tardo. Walang tardo. Cirinya apa? Cirinya yang lam. Ya, yang walang kan tardo, ada walang. Kan tetap tardo. Cirinya apa? Ciri mansubnya. Walang tardo ankal yahud walan nasoro hatta tattabi amilatahum. Al-Baqarah 20. Gimana Pak Pip? Ya, tardo itu cirinya apa? Sama kayak itu Bu Kori sama naro. Jadi apa cirinya? Fathah Muqaddaroh. Ya. Nah, Fathah muqaddaroh. Fathah muqaddaroh itu fathah yang dikira-kirakan. Jadi fathah yang dikira-kirakan itu tidak ditulis secara khot, tidak tertulis, tidak tardoya gitu, tidak tardo saja. Jadi tetap tardo. Jadi tidak muncul, hanya dikira-kira saja bahwa itu adalah fathah. Fathah muqaddaroh. Sekarang Bu Juju, coba saya tanya lamun ke Bu Juju engke muter di ka Pak Egi. Yasrobul khomro ada lam yakun jadi gimana Bu Juju? Lam yakun Yasrobu nah yasrobunya jadi bagaimana? Yasrobu. Lam yakun Yasrob Lam Yasroba ya lam yakun yasrobal khomro itu ada yang lupa li ya. Jadi lam yakun liyasrobal khomro. Jadi lebatnya ya teh lam jukun. Tidak akan dia meminum khamar. Misalkan abi Pak Egi kepada ninya mengatakan ke orang lain lam yakun liyasrobal khomro, tidak mungkin dia tidak akan minum khamar, misalkan ada tuduhan dan sebagainya ya. Gitu. Lam yakun liyasrobal khomro lina itu teka syaratnya jadi lam jukun. Siapa? Kemudian yusoli Pak Teddy, ayah Pak Teddy, coba yusoli jantan ayah hatta jantan hatta yusola. nah Hatta yusoli. nah hatta Yusoli. Yusolia. lia mantap Pak Teddy. Hatta yusolia. Jadi upami setacana kasroh yusolia tiasa jadi patahnya muncul gitu secara tertulis juga dibaca yusolia. Tapi misal ima yusola kan ayah hatta tetap yusola berarti tadi fathah muqaddar. Tapi margi yusoli ayah yusoli ada kemudian yusolia, orang Arab masih mudah menganggap mudah yusolia. Tapi kalau tadi kayak naroya, nah itu dianggap berat naroya. Kelan-kelan. Jadi hatta yusolia. Ya. Memang shola yusoli ini fi'il mudorenya fi'il mudore mudoaf ya. Jadi kita akan pelajari ini yusoli, tapi ini dianggap sudah bisa hatta yusolia. Nad'u Pak Egi, nad'u adalan. Nah, adalah dimaksudkan lan nad kan nad'u mah eta nahnunya lan nad'u nah eta lan nad'u lan nad'u kami tidak akan menyeru lan kami
tidak akan selamanya menyeru. Lan nad'uwa, misalkan Ya, lan nad'uwa ila namanya berhala ila uzza, misalkan lan nad'uwa ila lata wal uzza, sama sebenarnya tidak akan menyeru kepada lata dan uzza. Kalau orang kafir kan lan nad'uwa ila Allah, kami tidak akan menyeru kepada Allah ya, lan nad'uwa. Jadi nad'u ada lan menjadi lan nad'uwa. Nah alhamdulillah ini ada waktu nasibah atau huruf-huruf yang membuat nasab. Yang membuat nasab siapa? Tentu fi'il mudhari. Ya. Fi'il atau huruf-huruf yang dalam bahasa Aceh huruf yang memerintah atau ada waktu nasibah itu di jilid 1 baru 7. Berarti ini menandakan akan banyak diketemukan dalam Al-Quran ataupun dalam hadis. Nah itu dulu mungkin wayahna dihafalkan. Cukup hafalannya kayak gini. Mungkin duka Pak Dani berenang jadi banyak karya ya Pak Dani. An, lan, idan, kai, lam juhud, hatta. Tampilnya an, bisa saringan. An, lan, idan, kai, lam juhud, hatta. Ya 7 lah ya insya Allah. Nah jadi kata-kata ini akan menjadi terasa bermakna ketika kita tentu sudah menguasai fi'il mudhari. Lamun fi'il mudhari nacan kekuasai, ya repot kan nih. Ya tapi nggak apa-apa, bertahap gitu ya. Seperti itu. Ada pertanyaan Pak Ibu? Sudah, Pak. Ya udah setengah 10 puntennya. Dan memang ya mohon. Punten naroskan. Ya mangga. Itu kan huruf-huruf yang membuat mansub. Ya. Sehingga berarti kalau akhirannya seperti tadi disebutkan berarti mansub. Ya. Kalau tadi yang apa namanya? Fi'il apa? Yang ada amil untuk perintah. Nah, itu kan berarti yaktub. Nah, itu tuh berarti bentuknya apa? Pak Afif istilahnya. Kan ada mansub, marfu. Oh, kalau yang yaktub itu disebutnya majzum. Majzum ya. Nah, majzum alhamdulillah naros tadinya barusan majzum insyaallah minggu depan. Jadi nanti ada kalau itu tadi teman-temannya lan lah barusan ya yang 7 itu kemah minggu depan mah teman-teman lam yang masuk kepada fi'il mudhari gitu. Ya, ada di halaman berikutnya ya Pak tadi. Ya. Jadi majzum. Kita rasa penyenak buku jangan bingung. Oh iya. Jadi kalau yang tadi mansub ada huruf lan, idan, kai, lam juhud, lam kai, hatta eta namina mansub. Fi'il mudhari anu kaentepan ku huruf-huruf eta namina mansub, tapi engke fi'il mudhari nu kaentepan atau yang terkena huruf-huruf jazm seperti lam, alam namanya majzum yang dijazmkan. Kalau mansub yang dinasabkan, yang menjadi nasab. Ya. Baik Bapak Ibu Mujahid. Mohon misami Pak tadi. Nah, baik Mujahid ilmu ya. Kalau ilmu mudah-mudahan mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita dan menjadi motivasi ya. Menjadi motivasi karena lumayan ini sudah 3 bulan. Nah, insya Allah suruh Pak Ege dia, wah lumayan di setengah buku sebenarnya. Iya, alhamdulillah kakak setengah buku ya. Alhamdulillah terus majang gitu. Jadi insya Allah pemitas tamat tangke mulai kebayang gitu insya Allah. Oh iya seperti insya Allah. Itu saja dari saya, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya kembalikan kepada Pak Dani. Mana Pak Dani? Pak MC kita. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallah khairan Pak Apip
atas ilmunya yang hari ini disampaikan tentang fi'il dan apa Pak? Adawatun nasibah. Ya, huruf-huruf yang Menasabkan. Ya, alhamdulillah dari 100% yang disampaikan Pak Habib setidaknya ada yang nempel ya. Ya, dari saya sendiri merasa ada kebingungan mungkin Pak Habib ya, jadi bingung ya, tapi mungkin saya sendiri secara pribadi dari bingung sendiri itu adalah setidaknya ada keberkahan yang didapatkan. Nah, mudah-mudahan seperti Bu Leli, Pak Teddy yang mungkin ilmunya sudah mantap ya, sudah dari tadi terus nyambung gitu. Kalau saya ya terus mengernyitkan dahi ya, bingung gitu. Ya mutan gitu Pak. Alhamdulillah Bapak Ibu, waktu sudah menunjukkan jam 9 lebih 43, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan dari apa yang kita upayakan, yang dari pikirannya, tempatnya, terus dari kuotanya yang kita pergunakan, semoga kelak akan menjadi saksi kita di yaumul akhir. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan berkah, perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya pribadi dan mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan karena sebentar lagi kita akan menghadapi bulan Ramadan, bulan yang suci, penuh rahmat, penuh berkah. Oh iya, satu lagi Pak, pada ini. Ya. Oke, iya nanti tidak setelah tarawehnya berat, paling Jumat ke pagi kumaha. Ya. Daurah bahasa Arab. Jumat pagi. Ya, kumaha. Coba kayak diemutkeun nya pasti mah wengi mah kumargi ngalebetan taraweh itu. Paling oge bener Pak Pip. Mohon. Kata napi asar. Pami hari kerja mah bisi paciweuh. Mohon. Bilih paciweuh maksudnya pami hari kerja mah. Oh, jangan hari Sabtu gitunya. Atau napi hari Ahad gitu. Maksudnya mohon gitu panginten. Tapi memang saya lah subuh we. Ya. Supados teu boboh deui. Mohon panginten Pak Habib perkawis jadwal tiasa dibadantenkeun deui. Oh nya dibadankannya di grup. Tadi ge aya usulan supados menggunakan waktu setelah kajian. Nah, tapi dukanya panginten kena tiasa dibadantenkeun deui pangintennya. Iya. Ya gitu jadi abdi kajian anu Sabtu maksudnya? Kajian guru-guru itu terus pembelajaran. Mohon. Nah, mohon. Oh iya. Daurah biasa dilajeng. Ya. Jadi untuk malam Ramadan mungkin tengah sawa gitunya di taraweh atau panginten. Lumayan taraweh terus lumayan kuatnya wih taraweh. Beres jam 8 kirangnya, 7:30 lah. Mohon. Pami bade sakatanan itikaf mangga. Mangga tuh. Iya, atau Zoom oge nya. Itikaf pas 10 hari terakhir atuh Pak. 10 hari awal masih karena itikafna di pasar baru. Jangan memang ieu teh nya kieu nya tiap hari teuing nya tiap hari teuing oge berat oge itu maksudna materi tiasa didugikeun. Tapi dalam turut materina nambi anu prosesna kitu nya. Dia abot gitu. Mohon. Ada aya ieu nanya, ada aya mengendap di murojaah dibaca kan eta periodiknya. Jadi nya termasuk lumayan cukup ideal lah 1 minggu masih kita margi 6 harina kan dianggo untuk mengulang gitu. Upami tiap hari nambah memang beres materi. Cuman tariut seperti itu ya. Seminggu 2 kali bulan Ramadan mah. Seminggu 2 kali insyaallah ada. Mangga kita campur.
Ya, Pak Dani. Insyaallah atuh jadi urang dibahas deui perkawis jadwal di sasi Ramadan Kang Dawurohna. Pangitun sakitu kasadana pamangga urang istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Doa akhir majelis. Subhanakallahumma Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mangga hatur nuhun kasadayana Pak Apip, Pak Egi, Ya, disami. Pak Teddy, Bu Leli, Bu Korin, Bu Juju. Hatur nuhun. Simkuring Ya, sami-sami. warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Ya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, Pak Apip.